Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bahas lagi tentang timnas Indonesia yang kemarin baru saja menang atas Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Langsung kita masuk ke intronya. Oke, jadi jarang-jarang saya bikin video analisa pertandingan karena biasanya kita buatnya di preview ya, preview pertandingan soal timnas. Karena kemarin saya nggak sempat buat preview pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi karena ada suatu hal dan saya baru bisa bikinnya setelah nonton atau setelah nonton pertandingan ya, apa-apa. Jadi ya mungkin antara preview dan review ya. Oke, jadi Indonesia yang sudah pasti semua tahu menang 2-0 atas Arab Saudi di match day atau pekan ke-6 ya. Jadi yang menghadapi Arab Saudi ini adalah pekan ke-6 atau leg keduanya di pas pekan pertama waktu awal mulai itu ya. Dan congratulations buat tim Indonesia, buat Sintayong dan buat netizen yang kemarin sempat mencak-mencak karena kita dibantai oleh Jepang. Dan juga beberapa warga netizen plus 62 yang ya mulai bikin statement atau komen-komen kegelisahannya lah tentang masa depan STY lah, kalah sama Jepang, STY out, mulai bergeming lah, mulai bergema, mulai ada ketidakpercayaan. Ya sangatlah wajar sih, tapi sekali lagi ya itulah, saya juga nggak tahu nih, karena kalau yang kemarin sempat saya bahas di video saya sebelumnya, untuk fans-fans kayak gitulah menang dipuji, puja berlebihan, kalah maki-maki, nyerang akunnya gitu, itu fans FOMO. Dan saya cuma bisa bilang fans FOMO itu ya baru muncul ya 2-3 tahun belakangan atau mungkin 5 tahun lah paling lama. Artinya umur mereka mungkin baru belasan tahun atau mungkin baru 20-an. Tapi belakangan ini banyak juga yang orang-orang tua yang nggak tahu ngerti bola nggak sih, jadi dikit-dikit juga mereka kayak udah setara kayak komentator atau ahli pakarnya gitu. Dulunya mungkin dia adalah pemain sepak bola juga mungkin, jadi udah mulai bisa menilai yang terbaik seperti ini, yang harusnya kayak gini gitu. Kalau yang beberapa komentar sih saya setuju, seperti ada beberapa sistem atau template-nya pergantian pemain dari Sintayong di beberapa pertandingan. Tapi sekali lagi untuk stay out saya sih belum sampai ke situ ya, karena memang ya saya juga sama ada beberapa kegelisahan, juga ada kegamangan ini mau dibawa kemana permainan. Tapi sekali lagi sih, kalau yang namanya menang itu bebas aja sih, jadi kita mau kritik apapun ya emang kalau menang ya menang aja. Tapi kalau kita giran kalah satu pun nggak ada yang belain kita, itulah suatu hal yang bisa terjadi di dunia ini ya. Oke, selamat untuk tim Indonesia, buat Sintayong juga, dan mungkin Pak Erik juga perlu perhatian lebih lah, karena kemarin waktu lawan Jepang dia memompa semangat, membuat shocking yang lumayan gitu. Dan dia sempat, saya nggak tahu ini apakah dia seperti shocking terapi aja ya, kayak dia mengancam untuk mengundurkan diri lah gitu. Kalau dia kan bilang apabila kalian tidak percaya dengan project ini ya sebaiknya saya mundur gitu. Ya mungkin ya kalau Pak Erik mundur bukan masalah dia apa, ini yang akomodasi nanti siapa, karena yang setuju untuk proses naturalisasi kan zaman Pak Erik aja ya, sebelumnya paling berapa orang sih gitu. Itu juga mulai banyak perlawanan dan mereka jadi gampang lagi. Kalau Pak Erik kan maju terus gitu. Ya congratulations. Jadi setelah kemenangan 2-0 ini, Indonesia sekarang ada di peringkat ketiga dengan poin yang semakin rapat, karena hasil pertandingan di grup C ini, yang pertama adalah China kalah dari Jepang 1-3 kalau nggak salah, lalu Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, dan terakhir Bahrain ditahan imbang oleh Australia. Jadi ini konstelasinya makin ini ya, makin tiap match day-nya itu fluktuatif ya, bisa 2 bisa 3. Bahkan Indonesia kemarin yang sempat ada di 4 dan 5 harus turun ke peringkat terakhir karena China menang, dan sekarang turun lagi gitu. Jadi Indonesia ketiga karena perolehan selisih golnya lebih baik daripada Arab Saudi meskipun sama-sama minus 3 ya. Nah, ini yang perlu disoroti adalah, sebelum saya bahas tentang Marcelino Ferreira yang keluar sebagai pemain terbaik, formasi yang dipakai kembali lagi, setelah saya juga sempat nonton podcastnya yang ada Coach Justin juga dan Valentino Jebret, mereka membahas tentang masalah sistem, masalah pergantian pemain, kepercayaan pelatih terhadap pemain, juga termasuk membahas alien Oilers juga ya.
saya nggak mau bahas terlalu jauh tuh soal podcast yang mereka bahas, tapi saya cuma agak setuju beberapa dan beberapa lainnya juga, seperti kayak kenapa STY itu harus terus-terusan pakai formasi 3-4-3 yang bisa fleksibel jadi 3-5-2 gitu kan. Kenapa nggak coba 4-4-2, 4-2-3-1 atau bahkan full attack 4-3-3 gitu. Dan karena memang terbukti dari formasi sekarang itu lebih memperkuat gelandang di tengah untuk menahan serangan lini belakang biar nggak dibombardir gitu. Tapi kan ternyata buktinya banyak gol juga yang bersarang gitu, dan dengan 3 back itu pun tetap masih bisa banyak kebobolan, bukan meminimalisir. Dan mereka pada skeptis, dan saya juga sebenarnya agak sedikit ya sedikit agak meragukan, karena mungkin saya mikir mental akan jatuh setelah dibantai oleh Jepang itu ya 0-4, meskipun ya kita tahu mau kalahnya 1-0 mau kalahnya 4-0 sih namanya mental tergantung kembali lagi ke masing-masing pemain. Tapi kayaknya untuk pemain abroad, pemain yang bermain di Eropa banyak, dan juga beberapa pemain timnas yang sudah berpengalaman banyak sih kayaknya nggak akan ngaruh ya, terutama mungkin dari sisi di sisi si kipernya ya. Jadi si Martin Paes, saya bukan mendiskreditkan pemain lokal atau pemain yang main di Liga 1, karena memang mungkin kalau kipernya lokal mau Hernando Ari maupun Nadeo kayaknya mental mungkin akan sedikit turun, ketidakpercayaan diri maksud. Jadi lini belakang pun jadi agak sedikit down gitu ya. Tapi kalau kiper Martin Paes bisa digaransi, dan ditambah memang ini sebenarnya ada juga pemikiran beberapa pakar sepak bola atau juga pengamat yang bilang karena kemarin sebelumnya Arab Saudi ini menghadapi tuan rumah Australia hampir menang, jadi sempat bikin gol sebelum dianurkan offset atau pelanggaran, saya lupa deh. Artinya kan mereka makin membumbung tinggi nih harapan, lawan Australia aja hampir menang gitu kan, apalagi lawan Indonesia yang secara peringkat, secara permainan, secara squad mungkin di bawah Australia. Nah, ini yang agak saya hitung-hitungan juga gitu. Mungkin saya berpikir kalaupun sering nggak apa-apalah, tapi tetap ada harapan saya juga untuk menang juga bisa loh gitu. Kalau kalah kayaknya bukan nggak mungkin ya, agak kecil kemungkinan gitu. Jadi saya lebih berpikir peluangnya itu seri lebih besar ya, dan menang itu agak tipis. Nah, kalau kalah mungkin di 10 atau 5% sih, kalau yang bukan takabur juga ya. Iya, karena secara dari tim squad Arab Saudi, kalau nggak salah cuma ada 3 pemain gitu, yang 2 main di Liga Belgia, satunya itu pemain cadangannya AS Roma yang jarang dimainin, si siapa, Saud Abdul Hamid kalau nggak salah ya. Sejauh ini yang lainnya mainnya di Liga Pro Super League ya, Pro Saudi League ya. Secara permainan kita agak seimbang, tapi saya juga nggak tahu kenapa melihat starting line up kembali lagi, mungkin bukannya tidak mengapresiasi pemain seperti Marcelino Ferdinand gitu, karena isu-isu juga karena sempat kemarin Eleanor Renders yang agak sedikit kecewa, ditambah cederanya Kevin Dix juga. Sebelumnya juga ada info dari Mesilger yang juga tidak bisa bermain, jadi kayak makin agak terjal gitu, bukan sulit, agak ya harus banyak dipacu lagi semangatnya gitu. Jadi pas saya lihat starting lineup kurang lebih sama, tidak berubah, hanya kembali lagi Sandy Walsh main. Di sana ada Hapner, ada Itses, ada Rido, kanan kiri ada Sandy Walsh dan Verdong, di tengah Nathan digantikan Ivar. Sepertinya juga template sih, Sintong itu cuma merotasi aja sih sepertinya untuk itu. Tom Hai diusahakan untuk bermain dari awal gitu. Terus untuk Ragnar dan Strike udah mulai dirubah nih di bulan ini. Ragnar jadi striker tengah, Rafael dicoba untuk melebar ke kiri, dan posisi sayap kanan ini berubah-berubah. Kemarin ada Witan juga, ada Marcelino, ada Jakob kemarin. Nah, sekarang saya berpikir Eliano Renders yang masuk, tapi kan kalau Eliano agak sulit ya untuk masuk starting line up ya, mungkin di babak kedua. Tapi agak kaget Marcelino yang dimasukkan, meskipun di sebelumnya juga Marcelino sempat masuk juga sebagai antara playmaker atau di sayap kanan. Bukannya lebih ini, karena beberapa kali Marcelino memang agak menurun menurut saya. Ini menurut saya ya, mungkin beda pendapat nggak apa-apa. Tapi memang akhirnya saya lihat Marcelino ini lebih membuka diri dalam permainannya. Jadi tidak lagi berusaha show up atau berusaha memperlihatkan dia nih gitu, masih ada, masih ini. Tapi dia dengan itu mengalir aja. Dan terlihat dari beberapa permainan yang sebenarnya permainan kurang lebih Arab Saudi juga menguasai ya. Karena lihat dari shoot and goal serangan juga Arab Saudi lumayan. Bahkan babak pertama itu sempat saya lihat 76 atau 70 berapa lawan 20 sisa gitu. Jadi sempat jomplang juga ball position itu, sebelum akhirnya si gol dari Marcelino, umpan dari Knar yang tidak disangka-sangka. 2-3 pemain yang sempat
memblokingnya itu agak sedikit melebar, dan gol terjadi itu yang menjadi titik balik bahwa oh ternyata memang serapuh itu lini pertahanan Arab Saudi. Nah, meskipun saya sempat kaget penampilan dari pelatih barunya tuh yang bukan baru banget, karena sebelumnya juga sempat melatih Arab Saudi, Hervé Renard, yang sudah terkenal juga di Perancis dan juga malang melintang di Liga Asia, maksudnya di negara Asia, maksudnya terutama Liga Arab. Kayaknya mereka akan survive dengan pelatih barunya ini gitu, meskipun ya nama besar Mancini aja nggak bisa mampu gitu mengakomodasi timnas Arab Saudi. Yang saya note adalah yang baru menit awal Yasin Habner terlihat mengangkat kaki dan kena kepala. Setelah dicek VAR berapa kali ada possibility untuk red card. Nah ini yang saya bukan bingung, khawatir, aduh ini baru mulai langsung ada kemungkinan kartu merah. Jadinya udah dong selesai, kita cuma main bertahan aja mungkin, sesekali serangan balik. Agak susah juga kalau main 10 pemain dengan harapan untuk menang dan lawannya meskipun sedikit berimbang tapi sepertinya lebih berpengalaman juga dari timnas Indonesia. Nah, untungnya si wasit ini agak sedikit berbaik hati menurut saya nih, akhirnya dikasih kartu kuning padahal possibility-nya adalah kartu merah. Nah, ini yang jadi titik balik pada saat kita menjawabnya dengan gagalnya kartu merah dan kartu kuning, permainan makin hidup ya, makin berkembang, serangan juga makin terorganisir. Artinya lagi-lagi Coach Sintayong dapat message-nya adalah mainkan seorang Tom Hai, karena memang setahu saya sudah beberapa pertandingan ini dari awal kualifikasi sebelumnya pun Tom Hai nggak kuat main full tim, selalu lemas atau capek 60 menit 70 menit. Jadi 70 tuh mereka harus diganti atau masuk di babak kedua, karena memang menurut beberapa pakar juga katanya mereka ini orang-orang Belanda yang main di Eropa, sebagian besar mereka tuh lebih cocok bermain menyerang atau bermain seimbang dengan 4 back, dengan 2 gelandang tengah, atau ada 1 playmaker. Karena kalau di standarnya Sintayong kan harus kuat ke depan dan harus juga siap untuk bertahan. Jadi nggak semua siap gitu, meskipun ya pemain tipikal seperti Tom Hai kan seperti Andrea Pirlo ya. Andrea Pirlo dulu waktu di Milan sempat dijuluki si pemalas yang jenius. Jadi dia malas lari tapi efektif dalam mengumpan, bola-bola matinya, set piece-nya itu banyak menghasilkan gol gitu. Dan ya itulah maksudnya Tom Hai terlihat jadi stamina memang dia tidak kuat 100%. Nah, gol kedua dari Marcelino Ferdinand juga ini meskipun dibangun dengan bagus, terutama Verdong yang tiba-tiba ada di sisi sebelah kanan gitu. Jadi tiba-tiba dengan dia sambil menjatuhkan diri mengopar itu, bola agak sedikit mantul, di belakang ada Marcelino Ferdinand sedikit menendang dan sempat terkena pemain belakang, 2 pemain itu, dan kiper tidak sempat menyambutnya. Justru pada saat Marcelino mencoba untuk meraihnya lagi, dengan sedikit trik mencungkil sedikit, bola akhirnya masuk. Dan nggak gampang kalau menjadi seorang Marcelino Ferdinand yang notabene pemain Indonesia gitu, yang lokal biasa gitu, ada sedikit pasti keraguan atau mungkin biasanya nih kebiasaan dari pemain Indonesia ya bolanya kemana gitu, padahal mungkin dia udah bagus posisinya, kadang ke atas nyongkel, kadang kemana, kadang ditangkap, kadang gagal. Nah ini sampai dibahas juga di media-media luar gitu, bahwa emang ini termasuk kalau nggak salah di-mention juga sama Ole Gunnar Solskjaer ya, dan dia ingin memberitahu bahwa dia tahu ini pemain ada di Liga Inggris ya, meskipun bukan kasta tertingginya, bukan di IPL-nya gitu, dan artinya memang diapresiasi lah oleh ex-legend MU ini. Nah, secara keseluruhan dengan juga Yasin Habner di kartu merah, lewat kartu kuning kedua ada sedikit friksi, beberapa pemain kena kartu kuning, pemain Indonesia dapat, pemain Arab juga dapat, dan lagi-lagi Arab ini nggak tahu kenapa, nggak Arab Saudi, nggak Bahrain, mainnya tuh jatuh guling-guling, lama bangun, banyak protes. Apa yang Anda harapkan gitu dengan trik seperti itu gitu? Ya kurang tahu juga, padahal liga mereka sekarang udah bergengsi ya. Ada beberapa pemain Eropa yang mampir di sana, termasuk mega bintang Cristiano Ronaldo, tapi nggak membuat mereka jadi sepak bola yang makin berkembang gitu, dengan sejarah yang mereka selalu bilang pernah ngalahin Argentina gitu. Ya bukan berarti dengan gampangnya bisa mengalahkan tim Asia juga gitu. Nah, dengan kemenangan 2-0 ini Indonesia ada di peringkat 3 sementara di pekan ke-6 atau match day ke-6 ini. Masih ada 4 match lagi. Kita akan lagi ketemu di bulan Maret, akan menghadapi tuan rumah Australia, lalu main home menghadapi Bahrain kalau nggak salah ya. Lalu bulan Juni ada match day terakhir
pekan ke 9-10 ya, itu lawan China, lalu menghadapi Jepang away ke sana. Nah ini dua match home ini harus dimaksimalkan menghadapi Bahrain dan China. Untuk sekarang sih posisinya dengan Bahrain kita mungkin seimbang, sedikit unggul ya, karena memang kemarin setelah kita tahu kita udah bisa ini juga lah level permainan kita, mungkin sih kita sudah sama dan sedikit di atas. Menghadapi China sepertinya kita di atas sekarang untuk ininya ya. Nah, tapi jangan juga jumawa takutnya kecolongan gitu, karena di grup ini banyak yang harusnya tim tuan rumah menang, kecolongan di menit-menit akhir gitu. Jadi meskipun Australia ada di bawah Jepang peringkat 2, tapi hanya beda 1 poin dari peringkat 3 Indonesia, Arab Saudi, Bahrain maupun Cina dengan nilai sama semua 6. Nah ini artinya semua tim masih berpeluang. Artinya bulan Maret ini mungkin akan terlihat di pekan ke-7-8 yang mungkin ya. Perbedaan antar peringkat antar ini. Tapi kalau masih seri-seri lagi, mungkin akan kita menuju ke match day terakhir di 9 dan 10 di bulan Juni ini. Ya mudah-mudahan dengan 2 laga home menghadapi Bahrain dan China kita bisa meraih poin maksimal 6. Menurut hitung-hitungan Pak Erick Thohir dan juga beberapa yang menghitung 12 itu sudah bisa menempati peringkat 4 terakhir ya. Syukur-syukur kita bisa mengunci 2 pertandingan itu di Maret, seri menghadapi Australia dan mungkin menang menghadapi Bahrain. Dan ada titik poin positifnya adalah kemungkinan besar oleh Romi ini sudah bisa join di bulan Maret, karena prosesnya artinya kalau setiap ada pemain yang akan diproses naturalisasi, dia akan datang dulu, mungkin bertatap muka, ngobrol, dan juga mungkin penyerahan dokumennya. Setelah itu diproses, sekarang nggak lama sih, sebulan, dan nggak perlu mungkin juga akan harus ke sumpah di Indonesia ya, karena kemarin tuh waktu kemarin prosesnya di sana di Dubes di luar, karena memang ngejar tenggat waktu pendaftaran pemain. Hanya kalau ini nggak dikejar sih ya, mungkin di Desember Januari mungkin, atau mungkin Januari kali udah bisa disumpah ya. Dan saya berharap sih bukan oleh Romini aja, mungkin Moro Gistra yang lebih dulu mengasih bocoran, dia sudah memberikan dokumen lengkapnya, sedang dievaluasi atau dilihat oleh PSSI. Dan juga saya berharap ada nama lain seperti Jero Ridwal. Kalau Jero Ridwal jadi nih lini tengah aman lah, ini kayaknya lawan Australia kita mungkin langsung bisa ngimbangin minimal ya, dan mungkin bisa berbuat lebih ya kalau ada pemain tambahan seperti Jordan. Nah, dengan masuknya oleh Romeni ini ya, lini depan ya aman lah, mungkin dia bisa dipasang di tengah, atau si Repestrik akan mungkin dan Ragnar bergantian kanan kiri. Oke, satu lagi saya akan juga bahas soal Eleanor Renders ini. Asli saya mau bahas terpisah sebenarnya soal Eleanor Renders, tapi belum sempat saya buat videonya. Kemarin lagi-lagi Eleanor Renders disingkirkan secara halus oleh Sintayong dengan berkata memang dia merasa Eleanor belum siap untuk masuk ke dalam match game yang akan setiap pertandingan gitu. Jadi per game atau per pertandingan itu kalau nggak salah 23 pemain yang resmi harus didapatkan, meskipun 27 atau sampai 28 boleh dipanggil pemanggilan pemusatan latihannya atau trainingnya. Jadi artinya akan disingkirkan 3 sampai 4 pemain yang harus tidak bermain. Kemarin Messilger cedera, artinya Kevin Dix yang masuk. Kevin Dix cedera, nah ini saya sudah mikir kalau Kevin Dix cedera otomatis Eliano dong yang harusnya masuk. Tapi dengan masuknya Eleanor Renders juga bukan berarti itu digaransi jadi dia langsung bisa dimainkan, bahkan tidak dimainkan. Nah itu dia, saya nggak tahu juga deh sama Sintayong. Padahal harusnya kemarin lagi-lagi saya agak sedikit skeptis sama template pergantian pemain. Arhan Pratama ini di 3 match terakhir ini selalu bermain di sayap kanan, entah apa yang ada di pikiran Sintayong. Kalau waktu awalnya mungkin karena ada pemain yang terbatas ya, di winger masih bisa dimaklumi, tapi di belakangan juga kenapa dia selalu dipasangkan, kenapa enggak ya, kalau main dia di posisi kiri sih ada Verdong sih ya, karena agak sulit juga sih. Ya maksudnya kalau Arhan itu memang semangatnya bagus, spiritnya bagus, mainnya juga lumayan lah gitu kan. Tapi dari secara skill dan ini agak kurang untuk offense-nya, mungkin lebih ke taktikal lemparannya aja yang dimanfaatkan. Ya mudah-mudahan nanti saya bahas lagi untuk next match di Indonesia, lanjutan Piala Dunia kualifikasi 2026 zona Asia. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.